Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Karena apa? Mungkin sebenarnya waktu SD sering banget dengerin iya. lagunya. Karena kan dulu tuh Om sering banget dengerin. Cuma nggak tahu kalau itu Iwan Fals. Iya. SMP. Jadi lagu apa pertama kali yang tahu dari kalau lagu itu ternyata lagu Bang Iwan Fals? Waktu itu tuh Bento udah pasti. Oke. Terkenal juga sama ini yang pesawat tempur ya. Iya, pesawat tempur ya. Pesawat tempur. Itu baru tahu kalau misalkan itu lagu-lagu legend. Berarti itu tahu dari apa? Om. Sering tahu dari muterin ya? Om yang sering dengerin. Oh gitu. iya. Karena emang menurut aku ya Om tuh musiknya cukup bagus juga. Iya, Jadi kalau misalkan rock ada gitu. ya kalau misalkan ada band-band yang terkenal dia dengerin. Terus juga kalau misalkan band-band dulu juga dia dengerin. Jadi cukup banyak tahu sih. Iya, Cuma kayak iya. sekilas aja. Iya, yang akhirnya juga tahu ternyata itu Iwan Fals gitu ya. bener. Legend banget. Sama Legend dulu banget. tuh taunya gara-gara sempat ada ribut tuh OI versus itu deh. Oke. Iya. Ribut-ribut kan. Lu anak Sempat mana cari tahu, OI itu apa? OI orang Indonesia katanya gitu. Sama yang satu lagi tuh kan boleh disebut gak sih? Apaan sih? Dari S. Slanker. Ya katanya. Slang singkatannya apaan? Gak tau kan slang singkatannya apaan? Udah OI aja deh orang Indonesia kan gue orang Indonesia. Oh iya. Jaman SMP tuh lu slang apa OI katanya. OI gue. Ya padahal kan mereka adalah dua komunitas yang selalu saling mensupport sebenarnya, Ra. Bener. Jadi pada saat konsernya Bang Iwan Fals, di mana Slanker juga selalu ada. Iya. Selalu ada, bendera-bendera slang itu selalu ada. Iya. Terus pada saat konser slang, bendera OI juga ada. Gitu. Kayaknya pernah satu panggung juga ya. Sering banget ya. Sering banget apalagi memang di dua musisi ini ya, bisa disebut band dan juga penyanyi ini di awal-awal kehadirannya itu banyak menyuarakan situasi kondisi sosial masyarakat Indonesia pada saat itu. Ya, Ara sempat Gitu. kepoin juga sih. Mungkin dulu belum seengah itu, tapi kayak beberapa tahun ke belakang kayak waktu SMA mulai kayak peduli akan hal-hal semacam itu ya. Iya. Akhirnya sempat kepoin kan dan ternyata emang Bang Iwan Fals ini aktivis juga, anaknya juga Iya. yang udah almarhum ya. Iya. Andri malah baru tahu Galang Rambu Anarki itu. Aduh. Katanya itu gua anaknya kira Bang apa katanya Iwan itu nama Fals anaknya yang ya. meninggal kan. Jadi Iwan Fals ini coba kita cek dulu ke sini ya. Oke, kita bedah Boleh, dulu. kita bedah Namanya dulu. apakah emang Iwan Fals atau bukan? Ternyata bukan nih. Ternyata para bukan ya? tetangga. Iya, jadi nama aslinya ini tuh Virgiawan Listanto. Iya, ini kita berdasarkan dari Wikipedia. Betul. ya. Jadi katanya Iwan Fals ini seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu dan juga kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia. Bener banget, Ra. Jadi di awal-awal tuh di sekitar era tahun 70-an, 80-an banyak banget lagu-lagu Iwan Fals yang memang menceritakan tentang keresahan Betul. masyarakat Indonesia, menceritakan keadaan politik pada saat itu ataupun juga pemerintahan pada saat itu. Betul. Sampai beberapa kali Iwan Fals juga sering bolak-balik jeruji penjara. Iya. Kalau itu orang baru tahu. Iya. Oh serius? Gitu. Karena lagunya. Berarti Berarti dari dulu emang kritik tuh susah. iya, tapi sekarang kritik malah lebih susah lagi. Iya, kritik dikit masuknya ITE. Oh, ITE. Iya, betul banget. Dulu guyonan-guyonan ada yang juga nggak masuk langsung dipolisikan gitu, Ra. Tahu nggak sih sekarang tuh kalau misalkan mau kritik ada yang lebih mudah. Apa lewat apa? Lagu. Lewat stand up. Oh iya. Karena sekarang banyak juga stand up komedian yang diundang ke gedung-gedung ini ya. Gitu deh atasan buat kayak. Tapi itu mah jadi hiburan. Kritikannya juga ya dianggap bercandaan jadinya. Iya sih, harusnya itu dianggap serius. Aduh, susah ya. Susah kritik mah susah ya. Deket sendiri gitu loh. Kalau ngomongin masalah karirnya udah nggak diragukan lagi deh Bang Iwan Fals mah. Lewat lagu-lagunya memang di awal-awal tuh Iwan Fals ini memotret suasana sosial kehidupan Indonesia di akhir tahun 70-an ya. Sekarang dan kehidupan dunia pada umumnya lah. Kehidupan itu sendiri. Pokoknya tentang kehidupan deh. Terus kesini terus dia menceritakan tentang kondisi sosial di mana dia dilahirkan. Nah, ujung aspal Pondok Gede. iya. Itu tuh tempat di mana dia dilahirkan di sekitaran situ. Ada lirik-lirik pohon bunga pete gitu ya kan. Terus ada baru tahu kalau ternyata nih lagu yang Wakil Rakyat tuh lagu dulu banget ya. Iya. Lama banget itu mah dari zaman-zaman era Presiden Soeharto pada saat itu.
Oke, terus kalau Gitu. misalkan dilihat dari backgroundnya nih, kenapa mungkin dia seberani itu gitu kan? Selain daripada kritikannya yang cukup ngena gitu Iya. kan, lagu-lagunya yang enak, ternyata Bang Iwan Fals juga sempat aktif di kegiatan olahraga dan pernah Iya. meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional dan juara 4 karate tingkat nasional waktu tahun 1989. Waduh, umur gua 2 tahun. Keren. Nah, 1989 umur 2 tahun. Wah, kayak Ara masih Zigot ya. dari tanah kali ya. Gak tahu dalam bentukan Belum ada ruhnya ya. Belum ada ruhnya. Iya, jadi sempat ini juga masuk pelatnas. Iya, betul, Dan sempat betul. juga menjadi pelatih karate juga. Keren banget di kampusnya sendiri lagi kan. Benar. keren, Tuh, juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga pada saat itu. Betul, betul, Gitu. betul. Terus katanya juga nih beliau nih sangat dipuja oleh kaum akar rumput. Jadi katanya kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Bahkan fanatiknya fansnya Kak Iwan Fals ini mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus tahun 99 yang disebut Yayasan Orang Indonesia atau yang disebut dengan seruan OI. Iya. Oh, oke. Gitu. Baru tahu. Jadi Iya, bukan hanya sekedar asal-asal. komunitas. Oke. Jadi memang ada sebuah yayasan. Yayasan Orang Indonesia OI-nya itu. Jadi yayasan ini juga mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals. Hingga sekarang tuh kantor cabang OI itu hampir bisa ditemui di setiap tiap kota. Kayak misalkan di Kerawang gitu. Cikampek juga ada perwakilannya, Purwakarta. Wah, di seluruh Nusantara deh, Ra. Keren. Bahkan juga sampai ada yang sampai ke mancanegara. Wow. Si kantor OI-nya ini. Keren banget. Jadi saking banyaknya banget ya kan. Banyak kan orang-orang Indonesia juga yang tinggal di luar negeri ya kan. Nah, salah satunya juga Bang Iwan Fals ini sempat tinggal di Arab Saudi loh. Oh, selama kan? 8 bulan. Keren. Belajar bahasa Arab dong ya di sana. Iya bisa jadi. Atau mungkin pada saat itu keadaannya lagi sedikit darurat kali. Jadi harus pergi dulu itu ya. sana. Momen politiknya karena juga kurang bagus juga ya. Iya. Jadi bakat musiknya itu sudah mulai di usia 13 tahunan 13 gitu. tahunan. Kalau misalkan tadi kayaknya 13 tahun udah belajar berwirausaha. Kalau Gitu. misalkan kayak Iwan Fals sudah belajar buat ini bikin musik. Bikin musik, benar. Mengasah ininya ya bakatnya. Benar. Oh, keren. Dan kalau ngomongin masalah singlenya, Ra, untuk Iwan Fals ini, Abi sendiri juga sebenarnya ketika ditanya apa lagu Iwan Fals pertama, nah kurang tahu, seriusan. Tahu. Iya. Karena banyak banget. Oke. Banyak banget. Jadi tahun 75 tuh udah rilis lagu, rilis Tahun album 75 udah rilis 1975. Wow, apa tuh kalau boleh tahu nama albumnya? Nama albumnya itu tahun 75 Amburadul. Amburadul. Iya. Oke. Tuh sempat di tahun yang sama itu sempat rilis 3 album sekaligus. 3 album sekali. Satu tahun di tahun 78 tuh. Yang Muda Yang Bercanda 1, Yang Muda Yang Bercanda 2, sama Cinta Dalam Nada. Cinta Dalam Nada. Terus Keren. Canda Dalam Nada. Terus dia rilis lagi juga di tahun berikutnya, Canda Dalam Ronda. Iya gak sih? Masa? Rakyat banget ya, masyarakat banget gitu loh. Iya gak sih? Canda Dalam Ronda. Ya itu. Ya gak? Jadi memang rutinitas kegiatan-kegiatan sehari-hari di mana Iwan Fals ada, dia ibaratnya mungkin kalau Ara pernah coba nyiptain lagu kayak harus ngayal-ngayal dulu dikit ya, atau merasakan apa yang sedang dirasakan. Atau justru malah nggak ngerasain tapi sosok ngerasain Nah gitu. kan. Tapi ini tuh lu kan lagi nongkrong di tempat rondaan gitu kan ya. Atau misalkan keseharian di sini, aku duduk di atas meja di kursi yang warna hitam. Jadi gitu keseharian Keren. yang dijadiin lirik gitu. Wow. Albumnya banyak banget ini. Wah Ada kalau disebutin berapa sih? banyak banget Ra. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Aduh, 15, 16, 17, banyak 18. banget deh pokoknya. 18 tambah 18, 36 tambah 18 lagi. Ya Tuhan 50-an ini mah. Wow, belum lagi juga tahu ngasih Kang Bik Single-singlenya. penghargaannya juga udah nggak bisa di. Belum kan memang Iwan Fals selain album sendiri, dia juga single-singlenya juga banyak banget. Terus ada kolaborasi juga. Pada saat itu sama Kantata Takwa kalau nggak salah. Itu salah satu band rock juga. Indonesia. Nah di situ ada Setiawan Jodi dan teman-temannya. Wah banyak banget Ra pokoknya mah. Dengan album dan single sebanyak itu kira-kira beliau masih ini nggak ya?
Masih kayak hafal gak sih? Kayaknya sih bakal hafal, tapi pasti ada yang lupa-lupa juga sih. Lupa-lupa, ya. ingat. Dan berdasarkan memang informasinya juga banyak lagu-lagu yang tidak edar. Oh, kenapa Iya. tuh gara-garanya? Pada saat mungkin ini para tetangga yang mengalami masa mudanya di tahun 90-an gitu, tidak sebebas sekarang untuk menyuarakan suara melalui lagu. Tidak sebebas sekarang untuk mengekspresikan. Makanya ada zaman reformasi gitu. Oke, setuju. Dulu tuh harus jaga-jaga, Ra. Ketika lu misalkan lu ngomong apa-apa macam-macam tiba-tiba lu dipanggil deh. Oh iya, dulu tuh kayak kita tuh gak bisa komen apapun ya soal pemerintahan Kan tuh gak you bisa. know lah, kalau Ara tahu dulu di tahun 90-an ke bawah itu cuman ada satu televisi di Indonesia tuh, iya TVRI doang. Oh masa sih? Iya, Jadi kita tiap hari nonton TVRI. TVRI ya. Terus acaranya apaan? Ya acara-acara TVRI aja. Apa? Acara berita terus Serius? seriusan. Ada Mbak. YouTube gak waktu itu? Iya Tuhan belum lah, Oh, belum ada YouTube. belum ada. Oh iya, warnet juga susah, handphone apalagi? Handphone itu baru di tahun 2000-an. Jadi tahun 90-an ke bawah itu ya sebelum munculnya RCTI Indosiar ya. Karena dua televisi itu juga yang salah satunya cepat hadir pada saat itu dan TPI pada saat itu. Ya, kalau sekarang kan MNC TV. MNC TV. Dulu cuma ada TVRI dari tahun Tapi 70-an. Ngalamin. Berapa? Oh, Nggak bisa pindah-pindahin lagi tahunan. Dari ya you know lah, kalau misalkan Abi lahir di tahun 87, 5 tahun, usia 5 tahun tuh berarti tahun 92 atau 93 udah bisa nonton TV dong. Nah, itu dari tahun 92 sampai ke 98 itu TVRI. TVRI. Aduh, Nontonnya itu pantes aja. aja dulu radio mungkin ini ya jadi banyak diminati Iya. karena akhirnya kan banyak obrolan yang nggak cuma itu aja. Ya obrolannya di mana kita bisa saling mengobrol gitu. Iya, Dua iya. arah. Bener, Kalau TV kan pada saat itu ya wis nonton aja. Gitu. Belum ada sinetron-sinetron juga. Yang mana? Gitu. Belum ada Cinta sih. Suci ya. Nggak ada sinetron-sinetron yang model-model FTV kayak gitu nggak ada. Jadi memang kalaupun ada paling sinetron-sinetron tentang apa ya? Tentang kehidupan di sebuah desa. Terus paling juga liputan-liputannya seputar kesenian daerah Pulau Nias, kesenian misalkan dari Aceh, jadi kesenian dari Jawa Barat, kesenian dari Jawa Timur. Jadi anak-anak zaman dulu tahun 90-an tuh disuguhinya dengan tontonan-tontonan seperti itu. Tapi ada nilai plusnya juga. Iya, Jadi kita iya. banyak tahu soal apa ya? Keberagaman dari Indonesia. Nah itu makanya sendiri. pada saat zaman SD menuju ke SMP, oh iya ya, Abi tontonnya TVRI. Oh ternyata Indonesia itu luas, banyak beragam gitu gara-gara TVRI pada saat itu. Tapi keren sih, mungkin itu bisa jadi salah satu program yang bisa dicontoh di TV sekarang ya. Ya nggak bisa sekarang mah, itu kan nggak bisa kalau sekarang di era demokrasi itu semua orang bisa berkesempatan untuk mendirikan sebuah perusahaan ataupun juga menyuarakan. Nggak bisa dengan hanya cuma satu tempat doang gitu. Semoga Prima Media Pro nanti bisa nyusul kayak begitulah ya. Iya. Program kita bakal bagus-bagus. Nah makanya kenapa ada lagu-lagu dari Bang Iwan Fals yang nggak bisa edar, karena mungkin dari segi liriknya yang terlalu tajam menukik ke arah pemerintahan pada saat itu, atau juga memang terlalu vulgar, lebih ke keadaan sosial masyarakat pada saat itu. Padahal kenapa gitu loh, kritikan yang bisa ngebangun pemerintah. Ya, kalau memang dikatakan oleh generasi milenial atau Gen Z saat ini, oh sebegitukah zaman dulu gitu kan ya. Penasaran ya? Penasaran gak sih? Cuma satu channel, aduh bete banget. Bingung gue mau ngapain deh. Belum ada handphone. Belum ada handphone. Iya. Aduh tetep deh, kayaknya Ara sekarang lahir di tahun 2000-an atau 90-an, tahu kondisinya kayak gitu, tetap bakal jadi anak yang suka main. TV cuma satu channelnya. Tapi Jadi serunya main zaman sawah, main tapi layangan, serunya kan. zaman dulu, Ra. Iya. Ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang tuh beda. Kalau zaman dulu tuh sekarang kan memang eranya serba canggih ya. Oke. Pada saat kita janjian itu tuh bisa dengan cepat ya. Iya. Misal janjian kita di kafe ini jam 7. Oke ya. Ada yang udah datang, ada yang OTW, baru OTW. Ya. Baru OTW kamar Iya. mandi. Iya, padahal baru OTW kamar mandi dan datang jam 8. Beda sama anak-anak zaman dulu. Kalau udah janjian, kita nggak ada komunikasi. Oh iya. Paginya itu udah janjian ya, atau siang. Pokoknya nanti kumpul di rumah si ini jam sekian, itu udah pada datang semua, pada ngumpul semua. Oh.
Gitu. Kalau saking nggak bisanya ini kayak ngaret-ngaret mau bikin alasan apa lagi sih gitu kan. Iya gitu, seru deh pokoknya makanya Abi alhamdulillah pada saat itu merasakan generasi suasana dan nuansanya nuansa pemerintahan zaman dulu, ya kan? Terus zaman era reformasi dan zaman sekarang yang demokrasi. Ara-ara penasaran deh, waktu tahun 98 itu Kang Abi lagi di mana? 98 di rumah di Cikampek. Ada Cikampek. sesuatu yang terjadi? Enggak mungkin di sini. Kalau nyampe ke Cikampek sih hiruk pikuknya pada saat itu cuman terdengar selentingan selentingan doang, lebih ke pada saat acara kerusuhan itu ya. Yeah. Kerusuhan 98. Jadi di tiap gang tuh di wilayah tuh semua para laki dewasa itu jaga-jaga semua. Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan terhadap warga terjadi pada saat itu. Emang cukup ngeri sih pada saat itu 98 pada itu. Genting banget. Padahal kejadiannya di Jakarta. Tapi kan akses dari Jakarta ke Kerawang Cikampek itu kan tidak terlalu jauh pada saat itu. Iya. Wow. Tahun 98 berarti habis sekitar 11 tahun, usia 10 tahun, 11 tahun. 10 tahunan berarti. Oke. Dan yang Kelas bikin 4 kelas 5 SD. Dan yang bikin kerennya lagi, musisi Iwan Fals bisa dengan seberani dan selantang itu bikin lagu-lagu yang menyuarakan suara hati rakyat. Iya, gitu. keren pokoknya Bang Iwan Fals semua ya. Penjara nggak masalah, yang penting gue bisa menyuarakan hati gue gitu kan. Iya, keren. Banyak banget kayak Bang Iwan Fals misalkan yang nggak edar nih ya. Tuh ada demokrasi nasi. Oke. Tuh, keren nggak? Aku ngerti waktu itu. Kita tuh kalau misalkan kerja nggak dibayar uang tapi dibayar makan. Ya, terus Ya juga nggak sih? ini sindiran juga untuk swasembada pangan pemerintah pada saat itu. Oke. Ya. Atau kata demokrasi ini juga menjadi salah satu kata yang cukup tajam bagi pemerintah pada saat itu. Sekarang mah biasa aja. Sekarang udah biasa aja. Biasa aja. Tuh, banyak banget. Mbak Tini, you know Mbak Tini? Ya. Tadi dulu. Hah? Tahu nggak Mbak Tini? Ara pasti nggak bakal tahu. Mbak Tini Nggak tahu. Ara nggak bakal tahu. Mbak Siapa Tini. dia? Jadi Mbak Tini ini pada saat itu istri presiden. Oke. Pada saat itu, ya Presiden Soeharto pada saat itu namanya Ibu Tin. Tin. Ibu Tin. Ya, Iwan Fals bikin lagu Mbak Tin nih. Jadi mempresentasikan beliau. Ya nggak tahu juga, tapi Pernah pada dengar saat itu para pelaku industri atau juga yang menaungi industri musik pada saat itu nih, ini kayaknya mengarah banget ke orang dalam pemerintahan ya gitu. Ya akhirnya tidak dirilis. Tapi kok bisa sih sebanyak tahu itu loh Apanya? soal pemerintahan? Iya, karena memang bisa? aktivis juga pada saat itu. Keren. Iwan Fals, kalau nggak salah juga yang memang banyak turun ke lapangan juga gitu. Gerakan-gerakannya keren pokoknya Bang Iwan Fals mah ya. Pertengahan nanti kita bakal bahas lagi segimana kerennya Bang Iwan Fals bagi kancah musik Indonesia. Nah, yang betul pasti banget. juga banyak banget musisi-musisi sekarang yang terinspirasi dari seorang Iwan Fals. Para tetangga, balik lagi di Sobat Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Kita masih bahas putar lagu-lagu Bang Iwan Fals. Betul banget. Dari lagu-lagu yang dirilis banyak banget, album yang dirilis banyak banget, dan bahkan ada banyak lagu-lagu juga yang tidak dirilis pada saat itu. Tapi sudah diciptakan ya. Iya udah diciptain. Jadi gini, lagu ini udah dibikin, udah jadi semua, udah siap dimasukin ke salah satu album. Tapi pada saat itu ada persensoran. Ya. Oke, kalau sekarang entah dari pihak label ataupun juga yang pasti dari pihak labelnya nggak mau nggak mau ambil risiko gitu. Ya. Tahu nggak? Gitu. Ngerti. Soalnya kan emang dulu kan kekuasaan tertinggi masih ada di Bener. Beda eranya. Beda era. Era tahun 70-an, 80-an, 90-an dengan tahun 2000-an tuh beda. Udah beda dari segi ini ya, kebebasan berpendapatnya gitu. Terus kalau misalkan boleh dibandingin ya, waktu sebelum tahun 98 kan berarti sesulit itu kita bersuara gitu, menyuarakan apa yang mau disampaikan lewat lagu. Tapi pas sudah selesai dari era itu, tahun 2000-an langsung melejit banyak banget band yang akhirnya bikin lagu, band baru yang keluar. Iya. Karena emang udah sebebas itu. Sebebas itu ekspresi gitu. Jadi kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, pokoknya semuanya. Jadi ada undang-undangnya, makanya berubah dari disebutnya gini. Kalau Presiden Soekarno itu Orde Lama, Presiden Soeharto itu Orde Baru, ya. Terus kemudian setelahnya itu baru era reformasi gitu.
Iya, sampai dengan sekarang gitu ya. Reformasi di korupsi. Iya, makanya kan pada saat itu munculan loh. Pokoknya bermunculan lah banyak-banyak apa yang menyuarakan reformasi di korupsi, kemudian juga demokrasi. Iya enggak? Banyak ya kan musisi-musisi yang bikin lagu dengan judulnya demokrasi gitu. Ada yang demokrasi nasi, ada yang pokoknya segala macam. Tadi Ara mau nyebutin salah satu musisi juga yang hampir mirip-mirip apa sih? Hampir mirip-mirip sama dari karyanya, terus dari gayanya juga, juga sama mirip. Samanya kalau dari segi karyanya sama dalam hal apanya, Ra? Sama dalam isi daripada lagunya gitu. Lirik-liriknya yang kayak mau menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gitu loh, kayak sebuah kritikan itu datang dari musisi Jason Ranti. Oh gitu. Tahu nggak Abi Jason Ranti? Tahu sih, tahu Jason Ranti. Nah kalau makanya Ara tadi nyebutin Jason Ranti, Abi sempat lihat deh di Instagramnya Bang Iwan Fals beberapa waktu lalu itu, mungkin ada sekitar bulan lalu atau kapan gitu. Abi sempat lihat Bang Iwan Fals itu dapat kiriman sepatu dari Jason Ranti. Iya. Oh, oke. Ya, bisa jadi sih kalau Abi bisa ini ya, secara kesimpulan Abi kayaknya memang juga Jason Ranti ini salah satu musisi Indonesia yang juga yang sangat terinspirasi dengan karya-karyanya dari Bang Iwan Fals gitu. Betul setuju banget. Ada lagi tuh yang nih Ra, liatin nih. Oh itu. Liatin nih. Nih ya, kalau Abi nih suarain ya. Nih dengerin. Tuh. Oh iya. Iya. Tuh. Oke. Ya kan? Iya. Tuh. Iya. Tuh. 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 Ya enggak? Ya enggak? Iya enggak? Iya. Oh keren. Sebegitu dekatnya atau juga sebegitu apa ya? Jason Ranti sangat terinspirasi dengan Bang Iwan Fals sampai bikin satu sepatu yang dia lukis sendiri sama Jason Ranti tuh kan. Dilukis di kanvas gitu kayak lukisan ya yang dikasihkan langsung kepada idolanya Jason Ranti. Keren Jason Ranti kepada Bang Iwan Fals gitu. Tapi sebenarnya sejauh ini ada salah satu lagunya Jason Ranti yang lebih kayak ke satir gitu. Oke, tentang tuh yang kafir. Oke. Sama bahas-bahas soal kayak komunis, pemerintahan kayak gitu. Mesti banget sih dengar, dan cara dia menyampaikan juga sebenarnya ada sedikit beda sih, nggak terlalu mirip sama kayak. Ada di sisi apa? Ada emosi. Ciri khasnya lah. Ada emosi di situ? Kayak orang ngobrol sebenarnya. Oke, orang ngobrol. Nanti mungkin boleh deh. Nanti deh Abi coba dengerin. Abi tahu Jason Ranti itu ya, dengar. Cuman memang jujur aja belum sampai dengerin satu lagu full atau lagu apa yang sangat happening apa dari dia. Yang happening sebenarnya bukan dari lagu-lagu yang bertema kritikannya itu, tapi ada judul tuh variasi Pink. Oke. Nanti deh coba Abi dengerin deh ya. Itu enak kok, enak. Nah, kalau ngomongin tadi seputar karya-karya dari Bang Iwan Fals, yang pasti sampai dengan sekarang Bang Iwan Fals masih sehat walafiat. Alhamdulillahnya banyak karya-karyanya juga. Terakhir tuh rilisan dia juga beberapa bulan yang lalu sempat rilis juga. Iya, sempat rilis juga sama Once kalau nggak salah. Dia juga sempat rilis lagu-lagunya itu pokoknya banyak banget, banyak banget. Lagu yang nggak edarnya juga banyak banget. Pokoknya hampir dari tahun 78 sampai dengan lagu tahun 90-an ya. Tuh, bahkan di 2012 juga nih. Iya, 2012 ya. Ada lagu-lagu yang memang tidak bisa beredar. Dirilis mah udah, tapi nggak bisa beredar. Oke, kira-kira lebih banyak lagu yang dirilis atau yang nggak dirilis ya justru? Kayaknya pasti bakal banyak lagu yang dirilis juga sih. Iya. Misalkan Abi tahu lagu Bang Iwan Fals, ngeh banget. Kakak juga kan selain pencinta Iwan Fals, Slank pada saat itu, Jamrud juga. Mungkin Iwan Fals sih. Hampir setiap kakak tuh dari Bandung ya, kakak saya yang pertama gitu, Ra. Dia kan udah punya anak 1, 2, 3, 4 anaknya 4. Iwan Fals dari zaman mudanya itu selalu Iwan Fals gitu. Dan tahu lagunya tuh, lagu pertama kali yang Abi denger
Tuh kalau nggak salah ya barang antik ya. Barang antik. Iya barang antik. Oke. Barang antik atau Ethiopia juga cukup happening pada saat itu, menceritakan tentang kelaparan di negara Afrika. Wah. Ethiopia ya. Berarti bukan cuma negara kita sendiri. Ini bukan tapi Indonesia. dia juga Menceritakan isu-isu global gitu. keren banget sih. Gitu. Wow. Atau bahkan itu termasuk juga satir atau sarkasnya sebenarnya ya menceritakan Ethiopia tentang kelaparan, tapi banyak juga pada saat di tahun itu masyarakat Indonesia juga yang merasakan hal yang sama, kelaparan juga. Iya ya. Di tahun 86 pada saat itu. Tahun 86. Keren. Abi ngeh banget lagunya tuh Sugali Abi tahu, barang antik Abi tahu, cuman yang memang sangat terngiang banget di sekitaran tahun berapa ya? Wakil Rakyat juga lumayan, tapi yang cukup menurut Abi lagu yang penuh dengan rasa cinta tuh ini Ku Menanti Seorang Kekasih, Kemesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Dan akhirnya mungkin nggak tahu dari tahun kapan sebenarnya dimulai lagu Kemesraan itu selalu menjadi lagu theme song perpisahan sekolah gitu. Ya. Atau kenaikan kelas gitu. Iya gak sih? Setuju. Malah sebelumnya awalnya Arangira tuh yang Kemesraan bukan lagunya dari Bang Iwan Fals loh. Iwan Fals. Karena saking seringnya banget. Ada tema yang biasa dia bawain kan. Ya, jadi si Kemesraan ini memang lagu yang memang dipersembahkan Iwan Fals kepada sang istri. Oh wow. Gitu. Mau nggak mau sang istri itu kalau misalkan Ara punya suami yang penggiat penulis lirik terus sempat dipanggil sama pemerintah, sempat dipenjarakan lah, sempat apa segala macam, dan Ara termasuk orang yang teguh, tetap setia, pokoknya tetap support. Pokoknya misalkan gitu, aku mau pasti support kamu, rilis lagu apa aja, apa yang kamu suarakan, menyuarakan suara rakyat, rilis aja. Wah itu makanya di salah satunya hadiahnya Kemesraan, lagu Kemesraan yang dikasih buat istrinya. Iya, nggak cuma itu doang sih Bang Iwan Fals. Anaknya yang tadi lagunya yang dinyanyiin Galang Rambu Anarki itu juga anaknya. Pada saat itu kejadian sosialnya BBM-nya naik ya. Terus kesulitan juga untuk mencari uang ya. Jadi pada saat BBM naik ya mau nggak mau mungkin sangat jarang pada saat itu di tahun 80-an akhir atau 90-an anak yang bayi yang lahir beberapa bulan gitu, dari pertama brojol sampai beberapa bulan dikasih susu formula tuh, wow itu udah Itu susah banget Ra. Kalau kan ada beberapa ibu muda yang memang mereka pada saat melahirkan tidak langsung keluar ASI ya, atau bahkan ada juga yang memang nggak keluar ASI, kayak istri Abi tuh susah keluar ASInya di anak pertama itu, gitu. Yang mau nggak mau ya susu formula, ya kan. Tapi pada saat itu di tahun 90-an atau 80 akhir ini mungkin ada cerita anak pada saat zaman dulu tuh dikasihnya gula merah. Biar? Ya pengganti susu. Gula merah aren. Sesulit itu itu. Buat dapetin susu buat anak kecil aja sesulit itu. Gula aren yang diseduh gitu ya. Nanti si gula arennya itu nggak langsung dikasihin nggak dikasihin langsung pakai sendok gitu, nggak. Kayak semacam ada kain ya, kain yang dicelupin, nanti kan basah si kainnya, nanti dimasukin ke mulut bayi, nanti bayi itu tarik lagi kainnya. Iya itu ngalamin banget, Abi tahu banget itu. Oh jadi biar kayak ada mikirnya tuh si Dede Bayinya tuh kalau misalkan dia tuh lagi dikasih ASI. Iya gitu. Padahal bukan. Jadi kenapa pada saat itu orang tua tidak ngasih si gula arennya itu langsung dengan sendok atau diminumin gitu ya. Jadi dengan bahan kain gitu dimasukin, nggak terlalu basah, nanti dimasukin mulut, nanti si bayinya tuh. Jadi kan ada panjang gitu ya, atari gitu. Oh. Gitu. Baru tahu loh Ara. Dan zaman Abi kecil tahun 90-an, 92, 93 gitu. Untuk dapetin susu agak susah juga sebenarnya pada saat itu. You know susu raus, kalau tahu susu raus gini Rani. Gak tahu. Ini minuman susu anak-anak tahun 90-an dan ini penggantinya. Nah, begini. Ini tuh jajanan di warung tahu nggak? Yang bisa kita makan langsung atau kita seduh untuk merasakan sensasi rasa susu, rasa coklat tuh kita harus beli ini ke warung dan menyeduh. Oke, jadi ada rasa-rasa kayak asinya.
Enggak, kalau ini lebih ke anak-anak SD gitu. Oke, masih ada nggak ya sampai sekarang? Kayaknya Udah ada nggak deh. produksi deh. Ini ada nih tuh di Sopai ini ada nih. Nih Tokopedia itu ada tuh. Ini Sopai susu raus. Ini gila ini. Ini minum enak. Pada saat itu sih enak. Nggak tahu kalau abis sekarang udah terakhir kan tahun 90-an ngerasain kayak Ya gini. udah order belum? Ya kayaknya perlu dicoba ya nostalgia Ya, gitu ya. Iya. Kayaknya perlu nostalgia. Bareng nih. sama istri juga tuh. Iya sih. Kalau istri kan kalau istri lahirannya tahun 94. Oh. Iya. Mungkin juga tapi abis sempat nanya ke dia susu raus dia tahu. Tahu juga. Ara nggak tahu justru. Ara nggak Aras nyobain susu andalan anak tahun 90-an. Oh, seru nih ya. Boleh deh ya kalau misalkan order Ara numpang buat ini apa namanya? Urunan. Surat. Itu pokoknya nggak bakal cukup sih waktu 1 jam untuk ngobrolin karya-karya Bang Iwan Fals. Pokoknya mah keren banget. Penghargaan juga banyak banget, ada sekitar 36 nominal Tuh. penghargaan ya. Apalagi mungkin ini di Wikipedia ini tidak semuanya tercatat ya Raya. Mungkin Betul. bisa jadi lebih. Lebih lagi, Iya. belum lagi juga beliau sampai terkenal ke mancanegara, Iya, bukan iya, cuma di iya. Indonesia. Berarti emang Benar. diakui sefenomenal itu kehadirannya waktu pada Tuh saat- Papri katanya tuh Papri nyanyi Bang Iwan Fals katanya tuh. Papri lagi nonton. Siap. boleh. Oh iya menyapa juga nih tadi ada Bunda Ari, Teh Ari dari siapa kemana tuh? Kami Dari Tiramisu. kedai tiramisu. Ya, ya. Dari kedai tiramisu. Terus juga ada Mesuria katanya komennya. Mana sih tadi komennya? Cakep banget streamingnya katanya terima kasih. Terima kasih banyak. Terus juga di Instagram Bang Iwan Fals salam sehat selalu katanya tuh. Dari bisnis syariah wow keren katanya Bisnis begitu. syariah. Bisnis syariah. Oke. Oke, pokoknya kalau ngomongin Bang Iwan Fals mah ini mah sangat menginspirasi lah Bang Iwan Fals mah bagi anak-anak tahun 90-an mah. Benar banget. Apalagi menurut Ara aktivis-aktivis sekarang pasti mereka nggak jauh bakal ngiblatnya ke beliau. Iya, bagi berkaryanya ya, apalagi sekarang menyuarakan suara keresahan masyarakat itu juga dengan sangat mudah kalau sekarang. Betul. Apalagi dengan para pemimpinnya yang punya sosial media juga. Aksesnya juga lebih cepat ya. Tapi ingat ada UIT nggak bisa Iya. sembarangan. Iya, kalau sekarang mungkin aksesnya lebih cepat tapi juga harus lebih berhati-hati dalam ini memberikan Kritikan ya. kritikan. Kalaupun memang hanya memberikan informasi, ya wis nggak apa-apa share aja gitu. Kayak misalkan Abi di beberapa hari yang lalu memberikan informasi kalau Bupati Karawang juga udah punya mobil dinas baru. Oh, wow. Yang harganya hampir 1 miliar. Wow, Ara juga sempat Baca nggak? kemarin banget Ara juga dapat info terbaru nih. Apa? Katanya Karawang jadi kota termiskin di Jawa Barat. Iya, ada di 5 daerah dengan kemiskinan terekstrim. Terekstrim. Ya, itu ngeri loh. Keren, Itu ya, datanya yang dirilis oleh Wakil Presiden lewat BPS ya, tapi alhamdulillahnya untungnya jadi secara tidak langsung untuk Bupati Karawang Teh Selika juga merasa diingatkan gitu. Iya nggak? Fokus di pembangunan tapi ternyata Karawang masuk di 5 wilayah dengan kemiskinan terekstrim di Jawa Barat. Wow. Ya, di mana kita tahu tuh Karawang ya wilayah industri dengan UMK UMR tertinggi se-Indonesia. Iyalah. Kok bisa? Iya makanya Ibu Selika juga ya, aduh ada data BPS ya, apalagi yang rilisnya Wakil Presiden lagi. Iya malu. Makanya pada saat itu berita berikutnya adalah Bupati Karawang beserta jajarannya itu langsung mengumpulkan ini seluruh kepala desa yang ada di Karawang, suruh langsung terjun ke masyarakat, coba ngecek jumlahnya, persentasenya. Di atas 100.000 orang yang masuk kategori kemiskinan terekstrim di Kabupaten Karawang. Wow. Keluarga. Tapi Ara juga Seru sih bahasan. Ngeh dan mulai menyadari juga emang iya sih. Maksudnya kayak hampir mirip kayak beberapa orang ada yang tinggal kayak di pinggir rel, di dekat-dekat Ya itu juga pasar. menjadi mungkin intinya lebih pemerintah Kabupaten Karawang lebih ini lagi lebih terjun ke masyarakat. Nggak cuma di perkotaan tapi juga ternyata masih banyak juga warga-warga Karawang yang tinggalnya juga segi kekurangan dalam hal pangan ataupun juga papannya gitu ya dalam rumah tinggal gitu. Ya itu juga mudah-mudahan jadi pemicu untuk seluruh kepemimpinan di Kabupaten Karawang saat ini untuk lebih semangat lagi menjalankan aktivitas dan juga janji-janji politiknya. Semangat. Betul banget.
ya. Gitu. Terima kasih banyak untuk para tetangga yang pasti untuk malam hari ini udah nemenin kita dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Yang pasti sebenarnya mohon maaf nih nggak banyak yang kita kasih tahu tentang Bang Iwan Fals. Karena emang banyak banget. Karena gak emang cukup banyak 1 jam. banget, albumnya banyak, karyanya banyak, ceritanya banyak, hiruk pikuknya banyak. Karena kalau ngomongin bahas Iwan Fals sekarang ini bakal membahas tiga era. Ya, era Orde Lama, Orde Baru, reformasi dan juga sampai zaman sekarang gitu. Keren pokoknya. Ya, tapi semoga tadi ya sedikit ringkasan dari Bang Iwan Fals mengingatkan para tetangga kalau misalnya banyak musisi-musisi juga di luar sana yang terinspirasi dari Iwan Fals. Iya, benar. Biar lebih bisa menyuarakan apa yang mau disuarakan lewat karya. Betul sekali. Terima kasih banyak yang pasti untuk malam hari ini para tetangga yang udah menonton. Pak Pri juga masih menonton malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Andrian juga terima kasih nasi uduknya. Keren banget deh. Nah. Terima kasih banyak juga untuk Wibi, untuk Rizky dari Putra Gemilang Trans juga tadi. Betul banget. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya tadi untuk datang ke sini. Terima kasih buat Kang Abi. Yes, yang pasti juga kita ngingetin lagi, kita juga mengundang para pelaku UMKM yang ada di seluruh Cikampek, Karawang, Purwakarta. Saat ini juga kita sudah mengakses UMKM yang ada di Cikampek, Karawang, Purwakarta ya Raya. Yes, benar dan banget. mungkin juga tidak menutup kemungkinan untuk para tetangga yang ada di tidak terlalu jauh dari wilayah Cikampek kayak misalkan Subang, mungkin Bandung, boleh. Silahkan untuk mampir ikut siaran di siaran Sapa Tetangga ya untuk mempromosikan usahanya, silahkan dengan senang hati. Selain UMKM juga kita bisa mengundang para komunitas. Benar, teman-teman komunitas juga boleh banget ke sini. Tinggal DM aja Instagramnya Prima Media Pro, nanti kita tentuin jadwal harinya kapan buat on air ya. Nah, selain itu juga selain komunitas sama UMKM, buat para tetangga yang pengen ikut siaran aja, nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Karena kita punya segmen di mana apa tuh tetangga ikut siaran. Tetangga ikut siaran. Pokoknya mah apalagi untuk para tetangga nih yang lagi bingung nyari-nyari rumah, kita kasih solusinya. Benar banget. Rumah-rumah terbaik dari Delong Group, dari Prima General Persada pokoknya mah. Benar sekali. Iya nggak? Kalau misalkan ada apa-apa kayaknya kita super komplit guys. Iya, super komplit banget. Butuh apa DM aja ke Prima Media Pro ya. Butuh pengendorsan ada, butuh MC ada. Tukang edit video ada, butuh live streaming ada, Prima Media Pro. Kita ada pokoknya mana ya. Kalaupun yang belum ada kita adain, ada pokoknya. Selama itu emang menghasilkan ya. Selama itu juga saling menguntungkan. Untuk para tetangga juga. Tetangga sekali lagi. Ketemu lagi di hari Rabu depan. Ada yang baru di Sapa Tetangga. Bintang Ico di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya. liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Cangcut terus lagunya gini. Perdamaian. Seperti lesetin. Ya gimana sih kau di? Yang terus itu. Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.